Kalian mungkin pernah ngalamin ini. Yang mana ketika kalian punya rencana atau planning yang udah kalian susun dari jauh-jauh hari, udah kalian planningkan dengan matang gitu kan. Tapi tiba-tiba ada masalah muncul dan membuat perencanaan kalian itu jadi gagal atau tertunda. Nah, jadi ini adalah PC yang sehari-hari aku pakai, baik itu untuk belajar, ngedit video, atau ya pokoknya aktivitas apapun lah. Jadi ini PC ini sebenarnya udah PC jadul banget, karena ini Intel generasi keempat ya, Haswell. Bayangkan sekarang udah generasi ke-14 ya, apa 13 aku lupa. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini itu VGA-nya itu udah rusak, udah nggak terselamatkan dan nggak bisa kepake lagi. Jadi aku udah cabut VGA-nya, kalian lihat. PCI Express-nya udah kosong dan ini dia barangnya. Ini VGA yang selalu aku pakai tapi sekarang udah nggak terselamatkan lagi. Dia kendalanya itu dia artefak dan sering ngeblank. Jadi benar-benar udah nggak bisa terselamatkan lagi. Jadi mau nggak mau kita pensiunkan. Dan sebenarnya aku tuh ada niatan untuk upgrade PC ku ini. Jadi aku udah cicil-cicil part dari dalam 2 tahun terakhir lah. Aku udah cicil seperti SSD-nya aku beli, kemudian RAM-nya, dan bayangkan aku juga udah beli prosesor. Ya, ini aku ambil yang i5 Gen 12 ya, 12400. Kemudian ini juga udah ada aku beli sampai CPU fan-nya, CPU cooler-nya. Jadi sebenarnya memang udah ada rencana dalam waktu dekat itu pengen upgrade, tapi lagi-lagi gara-gara si VGA ini rusak, mau nggak mau harus ditunda dulu karena aku harus beli VGA. Jadi aku udah pesan satu VGA ya. Aku udah pesan VGA GTX 1650 yang 4 GB. Mau nggak mau aku pesan itu karena ya budgetnya cukupnya itu. Kalau di atas itu mungkin budgetnya belum cukup. Jadi tadinya aturannya kalau memang si VGA ini masih bisa dipakai atau masih benar-benar aman lah istilahnya untuk dipakai untuk daily ya, aku masih bisa menghemat biaya. Jadinya aku tinggal beli motherboard karena kayak seperti power supply dan casing dan lain-lain itu kan masih bisa kepake ya, masih bisa kepake. Jadi aku hanya tinggal membeli motherboard aja sebenarnya. Tapi lagi-lagi karena ini rusak harus ditunda dulu karena aku udah mendahulukan untuk beli si VGA yang terbaru. Jadi gagal upgrade dulu guys. Nah, nanti setelah VGA yang baru aku beli nyampe, mungkin akan langsung kita pasang dan kita cobain. Karena untuk yang upgrade yang terbaru belum ada motherboardnya, budgetnya belum mencukupi, mau nggak mau harus nunggu dana lagi cukup, harus nabung lagi guys. Sebenarnya udah dikumpul-kumpul, ternyata ada aja kendala ya. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, karena VGA aku rusak, mau nggak mau aku beli lagi. Dan 3 hari setelah aku check out, barangnya pun datang. Oke, jadi setelah paketannya datang, aku langsung buka aja paketannya karena saking penasarannya ya kan, excited tentunya. Dan di sini sebenarnya agak mengecewakan, dia punya bubble wrap-nya itu kayaknya di lapisnya agak tipis gitu, kayaknya cuma 2 lapis gitu. Padahal ini kan barang elektronik ya, harusnya kan lebih safety lagi gitu. Tapi untungnya barangnya aman, nggak ada penyok, ada kayak bekas banting atau gimana. Dan kita lihat isinya, di situ ada manual book ya, seperti biasa lah ya, manual book, kartu garansi gitu. Dan ini dia barangnya. Tadinya aku berpikir hampir sama dengan VGA lama aku ukurannya, tapi sepertinya agak lebih kecil gitu ya. Nah, di sini aku hanya proses ngecek aja, ngecek semuanya apakah barangnya aman, tidak ada yang pecah, retak atau problem lainnya lah. Di sini aku juga ngecek semua segelnya, segelan masih segelan pabrik aman dengan tanggal yang baru tentunya. Tapi aku belum langsung pasang karena ini udah terlanjur larut aku ngecek barangnya, jadi mungkin besok baru aku pasang. Oke, di sini aku proses pemasangan. Ya seperti biasa, buka casing ya kan, bersih-bersihin casingnya ya. Bersihin PCI Express-nya itu penting guys. Nah, ini dia. Kita lihat setelah VGA-nya akan kita pasang guys. Nah, ini dia. Jadi ini fan-nya ada dual fan ya. Terus aku lihat sih kayaknya dia punya PCB-nya itu agak kecil gitu ya. Ini kita pasang dulu. Masangnya gampang sih, nggak terlalu lama, sama aja sebenarnya kayak pemasangan VGA yang lama aku. Nggak ada yang bikin beda. Dan di sini kita coba nyalakan, tapi aku lihat semuanya normal, cuma kenapa nggak nampil gitu ya kan. Ternyata aku belum colok
kabel HDMI-nya ke VGA-nya guys. Nah ini setelah proses pemasangan kedua akhirnya nampil juga. Jadi ya kalau kita lihat sih sebenarnya setelah tampil aku merasa aman, ya gak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kita lihat dulu berikutnya. Dan ini setelah terpasang ya, ini casing masih aku buka. Aku perhatikan lagi kipasnya, mutarnya juga nggak terlalu kencang, nggak terlalu kayak maksa gitu ya. Suaranya juga nggak terlalu berisik ya, aman. Lanjut tahap berikutnya kita install driver tentunya. Nah ini aku proses install driver. Aku pakai express setting aja. Ya settingannya yang simple-simple aja, nggak usah yang ribet-ribet. Ya nunggu install kurang lebih beberapa menit. Nah ini dia setelah kita install drivernya kita cek di tag power up, VGA-nya aman ya. Udah tertulis di situ GTX 1650. Nah di sini setelah aku cek temperaturnya itu dia kena di 39,3. Sebenarnya ini masih normal ya. Dan itu pun karena masih aku belum tutup casing casing CPU-ku. Ya menurut aku aman-aman aja sih. Nah, ini tes untuk rendering di Premiere Pro untuk video 4K. Kalau menurut aku setelah aku coba render di 4K dia masih bisa ya. Aman-aman aja. Cuma ya gitulah memakan waktu yang lama pastinya kalau untuk 4K kan karena agak berat ya. Jadi di sini video 1 menit itu aku coba render itu memakan waktu kurang lebih hampir 4 menit. Ya 4 menit sih sebenarnya. Ya 4 menit lah. Ada 4 menit gitu loh. Dan ini aku coba yang kedua untuk resolusi yang 1080p ya, Full HD ya. Aku tes untuk videonya juga kurang lebih 1 menit. Dan itu proses untuk renderingnya memakan waktu kurang lebih 2 menit 30 detik. Ya sekitar segitulah, 2 menit setengah lah ya kan. Itu wajar-wajar aja sih menurut aku, normal ya. Oke, jadi itu tadi setelah aku pasang VGA-nya dan aku tes VGA-nya, aku cek semuanya. Dan untuk proses rendering udah dites tadi untuk 4K dan 1080p berjalan dengan baik ya. Walaupun memang kalau untuk rendering video 4K bisa memakan waktu yang lumayan ya. Tapi untuk sekelas VGA entry level, menurut aku ini udah cukup baik. Karena kita nggak bisa berharap banyak untuk yang series entry level. Kecuali yang untuk series kayak RTX-nya yang udah 5060-nya atau yang pokoknya seri-seri tingginya lah. Mungkin ya kita harus ekspektasi kita agak tinggi gitu kan. Tapi karena ini entry level jadi kita nggak bisa berharap lebih banyak. Nah di sini kenapa aku nggak ada tes untuk main game? Karena jujur aku nggak terlalu sering main game dan CPU ku ini atau PC ku ini itu karena masih speknya itu masih jadul. Jadi kalau untuk main game apalagi kayak game-game PC zaman sekarang itu kayaknya agak susah. Gimana ya? Agak nggak masuk lah gitu. Nggak support lah istilahnya, spesifikasinya nggak cukup gitu. Mungkin nanti setelah upgrade PC aku akan coba tes bermain game bagaimana hasil daripada GTX 1650 ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. See you in the next video. Bye.